Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Abdullah SE, MS, MM, AKSI. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai proses perkuliahannya kita hari ini, yaitu pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi itu dianggap sebagai seni. Jadi akuntansi sebagai seni ini adalah akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsir hasil-hasilnya dikatakan sebagai seni, maka dimaksud adalah cara menerapkannya. Akuntansi sebagai sains, di sini akuntansi sebagai pengetahuan yang menjalankan fenomena akuntansi secara objektif dan adanya batas nilai, dengan adanya dan batas nilai, apa adanya dan bebas nilai, maksudnya begitu. Oke, tadi akuntansi sebagai sains, ini akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi yaitu penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyajikan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, ini kita berbicara tentang manfaat informasi akuntansi. Manfaat informasi akuntansi menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang digunakan oleh para pemakai sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai yang pertama adalah posisi keuangan. Yang kedua, memberikan informasi tentang kinerja keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang arus kas investasi. Yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan maka laporan keuangan dalam pembuatan keputusan dalam pengambilan dan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, kita lihat. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan laporan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang yang pertama asetnya, yang kedua liabilitasnya, yang ketiga ekuitas, yang selanjutnya pendanaan dan beban yang termasuk keuntungan dan kerugian, yang selanjutnya kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, yang selanjutnya berbicara tentang arus kas. Ini adalah laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Siapa pengguna informasi akuntansi? Kita lihat dari pemakai internal. Yang pertama yang menggunakan itu adalah direktur dan manajer keuangan. Jadi direktur dan manajer keuangan itu adalah pemakai internal. Yang kedua, direktur operasional dan manajemen perusahaan. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi. Itu adalah pengguna informasi keuangan. Itu dari pihak internal. Kalau dari pihak eksternal, investor, terutama penanam modal, kreditur, pemerintah, OJK, ekonom, praktisi, dan akademisi.
Nah, ini kita berbicara tentang bidang akuntansi. Bidang akuntansi antara lain akuntansi finansial atau akuntansi umum. Yang selanjutnya akuntansi pemeriksa akuntansi atau audit, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi perpajakan atau tax accounting, penganggaran atau budgeting, akuntansi pemerintah atau governance accounting, sistem accounting, dan akuntansi. Apa itu akuntansi keuangan atau financial accounting? Financial accounting adalah bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan ya. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang berada di dalam luar perusahaan. Ini untuk financial accounting. Sedangkan untuk pemeriksa accounting atau auditing, yaitu bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan dalam laporan keuangan sesuai suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang diperoleh, terutama berkaitan dengan keuangan. Oke, itu berbicara tentang pemeriksaan akuntansi atau audit. Yang selanjutnya akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen ya. Informasi yang diberikan kepada manajemen dalam menjalankan usaha perusahaannya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi ada kaitan antara akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Jadi meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri. Dan usaha ini menentukan besarnya harga pokok produksi serta barang atau produk. Untuk ini dengan akuntansi biaya dapat dilaporkan harga untuk menyusun laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah perpajakan dalam bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum, perhitungan-perhitungan dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut. Yang selanjutnya penganggaran atau budgeting. Penganggaran adalah bidang akuntansi yang melakukan kegiatan dalam menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya atas dasar pedoman-pedoman tertentu maupun standar-standar suatu badan. Anggaran ini merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan ataupun pemerintah dalam melakukan kegiatan finansial di masa yang akan datang. Itu akuntansi anggaran. Yang selanjutnya akuntansi pemerintah atau governance accounting. Akuntansi pemerintah ini adalah bidang akuntansi keuangan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah atau negara. Akuntansi pemerintah diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Akuntansi pemerintah. Yang selanjutnya sistem accounting atau accounting system. Sistem akuntansi ini adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien mulai dari
organisasi dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Yang terakhir, akuntan publik. Akuntan publik adalah bidang akuntansi yang berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan yang ada agar menghasilkan peran akuntansi terampil dan profesional. Itu tadi akuntansi pendidik. Oke. Ya, ada juga akuntansi pendidik ini tadi. Ini contohnya seperti umpamanya saya dosen itu dikategorikan sebagai akuntansi pendidik. Walaupun punya AKCE, tetapi saya mengajar di lembaga dikategorikan sebagai akuntansi pendidik. Tapi ketika saya melakukan audit, itu dikategorikan sebagai auditor atau akuntansi eksternal, atau biasa dikenal dengan auditor eksternal, dan itu ranahnya di bawah KAP. Tapi kalau saya kerja di perusahaan, nah itu bisa masuk tadi sebagai akuntan akuntan keuangan, bisa juga masuk akuntan pemeriksaan, tergantung dari posisinya saya bekerja di mana. Jadi demikian apa yang bisa saya paparkan, bukan apa yang bisa. Demikian materi kita terkait dengan pada bab ini. Hal-hal yang berkaitan dengan bab ini yang tidak dipahami, tolong ditanyakan melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.